Baik, Dok. Selanjutnya bagaimana, Dok? Kondisi yang membahayakan pada pasien dengan keluhan kencing berdarah, dan juga apakah kalau misalnya pasien baru pertama kali mengalami buang air kecil berdarah, apakah harus langsung dibawa ke rumah sakit, Dok, karena keluhan tersebut? Satu-satu ya jawabnya. Ya, Jadi yang membahayakan adalah, jadi kencing berdarah itu kan dia keluar darah ya. Jadi sebenarnya terjadi perdarahan. Berbahaya tuh ketika ada gejala lain yang menyertai. Jadi pasiennya misalnya penurunan gula darah, lemas, itu kan berarti HB-nya turun jauh tuh ya. Jadi yang paling sederhana yang perlu diperiksa, mungkin tadi tambahannya saya tambahkan, kalau kira-kira klinisnya itu pasiennya darahnya lumayan banyak, periksa hematologi 1 atau darah perifer lengkap gitu. Nggak perlu sampai hitung jenis, cuma buat tahu HB-nya turun nggak sih. Ya. Kemudian kapan dia harus pergi ke tenaga medis? Sebetulnya ketika dia udah muncul keluhan itu baiknya ke dokter. Mungkin kalau nggak harus langsung ke dokter spesialis gitu ya. Saya rasa yang nanganin kencing berdarah itu kan nggak hanya urologi, bidang-bidang lain juga bisa menangani, tapi ada part yang ketika dia mungkin harus ada tindakan yang harus ke bagian urologi. Intinya harus pergi ke dokter, karena nanti dokter yang bisa kayak membuat rujukan lanjutan atau konsultasi lanjutannya itu. Jadi intinya ketika ada kondisi buang air kecil yang berdarah dengan atau tanpa nyeri, itu harus ke dokter. Harus langsung berarti ya, Dok, ya, ini ya. Ya bukan di malam itu atau di hari itu harus langsung kayak gigi itu, tapi jangan ditunda lah gitu, kalau bisa besoknya lebih baik gitu. Tapi ya kalau dia sampai pingsan, kemudian tadi saya bilang lemes sekali gitu, itu sebaiknya sih ke IGD. Kalau itu settingannya bukan poliklinik atau klinik lagi tuh, cari ke IGD nanti biar dilihat sama dokter yang gawat daruratnya apa, itu dulu yang ditangani. Baik, dokter. Selanjutnya bagaimana, Dok, untuk pengobatan dari keluhan ini, Dok? Dari keluhan buang air kecil berdarah, apakah bisa diatasi dengan obat aja, dengan minum obat, atau sampai harus dengan tindakan operasi, Dok? Jadi balik lagi, ini kan sifatnya keluhan gitu ya, Dok ya. Jadi ini penyebabnya apa? Kalau dia tidak ditangani akar penyebabnya, dia akan berulang. Kalau dia infeksi, yang bisa kita lakukan ya kita kasih antibiotik. Kalau batunya ditangani. Kalau peradangan, biasanya lumayan sering peradangan karena radiasi, itu yang kita tanganin. Ada cara menangani peradangan pneumonia akibat radiasi. Kalau ini karena kanker atau tumor ya yang kita tangani itu. Ini sifatnya supaya tuntas gitu, jadi si buang air kecil berdarahnya nggak berulang berarti. Tapi yang setting paling sederhananya adalah mungkin kita kasih anti pendarahan, itu boleh ya. Kemudian dilihat kalau kira-kira ini emang infeksi, artinya ada tanda-tanda infeksi, ada gejala sistemik, ada demam gitu, dan hasil urinalisanya menunjang dengan cara pengambilan air kencing yang baik, boleh kasih antibiotik. Kemudian kalau dia ini sangat masif pendarahannya dan perlu perawatan, mungkin teman-teman yang bertugas di gawat darurat udah sering menemui kasus ini. Biasanya dokter spesialis kan bilang sarannya dipasang kateter yang 3-way, tujuannya itu supaya nggak ada pembekuan darah di dalam kantong kencing gitu. Apakah pasti perlu operasi, Dok? Nah, itu yang penyebabnya gitu. Balik lagi tadi yang saya bilang, kalau penyebabnya batu dan batu yang perlu dioperasi, ya kita operasi batu saluran kemihnya. Kalau ini karena ada keganasan di saluran kemih, ya itu kita tanganin. Ada tumor atau kanker di organ saluran kemihnya, itu kita tangani. Gitu, Dokter.
Jadi sih intinya tergantung penyebab ya dok ya. Kalau mungkin dia karena infeksi atau peradangan, memang bisa dengan minum antibiotik gitu ya dok ya. Atau mungkin kita kasih obat untuk anti perdarahannya. Tapi kalau misalnya memang mungkin karena batu atau mungkin keganasan, tindakan operasi mungkin bisa jadi pilihan gitu ya dok ya. Tergantung lagi sama penyebabnya dok ya. Dia peradangan dikasih antibiotik tapi nggak ini ya. Jadi kalau peradangan biasanya kita kasih anti radang. Tapi saya rasa sih kalau settingnya itu di IGD, kan yang penting flat setting dulu dok ya, stabil, ya nanti lanjutannya dari ruang perawatan. Baik dokter. Selanjutnya bagaimana dok? Komplikasi atau mungkin resiko yang mungkin bisa memperburuk, resiko perburukan pada pasien dengan keluhan seperti ini dok, buang air kecil berdarah. Kalau dia pendarahannya masif sekali, itu kan bisa bikin jadi akut kidney injury ya. Jadi perfungsi ginjalnya terganggu, tuh bisa ada gangguan fungsi ginjal yang sifatnya temporer. Itu kalau belum terlalu lama biasanya fungsi ginjalnya bisa kembali lagi. Kemudian bisa juga kalau pendarahannya kan ini kencing berdarah ya. Jadi pendarahan yang masif, balik lagi kalau tadi yang kurangan aliran darah atau asupan oksigen itu di ginjal, kalau ke arah kepala yang berkurang ya bisa mengurangi kesadaran. Tadi kan saya ceritain keluhan ginjal penyerta. Kalau dia menggumpal, tadi saya cerita sedikit, biasanya kalau masih kembang kita pasang kateter 3-way, ya bisa terjadi clot di dalam kantong kencingnya, dan nanti bisa sampai terjadi retensi gitu. Jadi efek dari buang air kecil berdarah yang tidak ditangani itu bisa ada organ-organ lain yang terkena. Tadi bisa juga gangguan fungsi ginjalnya itu, kalau tadi kan karena perfungsi ke ginjalnya yang kurang ya, karena pendarahan. Bisa juga kalau dia retensi di dalam kantong kemih, aliran air kencing dari ginjal ke kantong kemih yang nggak lancar, bisa terjadi pembengkakan ginjal juga bisa. Gitu. Jadi memang kalau untuk perburukannya bisa ke banyak organ ya dok ya. Jadi memang mungkin tadi tergantung saluran kemih yang kena. Tadi dokter sempat bilang organ-organnya bisa dari ginjal yang atas bahkan sampai ke bawah gitu ya dok ya. Oke. Terakhir dok, ini mungkin sering ditanyain juga dok sama pasien-pasien. Kira-kira ada nggak sih dok pantangan atau makanan yang perlu dihindari pada pasien yang sebelumnya pernah mengalami kencing berdarah dok? Atau mungkin langkah pencegahan gitu dok, ada supaya tidak mengalami ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya ceritanya. Yang pertama rokok itu kan faktor risiko terjadinya kanker. Saya rasa sih nggak ada, semua jenis kanker pasti disarankan untuk berhenti merokok, stop merokok, atau kalau belum merokok ya jangan merokok. Yang kedua, kalau kaitannya sama infeksi, soalnya infeksi saluran kemih itu bisa juga nanti jadi batu, tapi itu ceritanya jadi lain lagi. Tapi intinya gimana supaya kita nggak kena infeksi saluran kencing, yaitu yang seringnya ini perempuan ya, jadi gimana caranya supaya jangan sering nahan kencing gitu. Jadi ketika udah kebelet langsung ke toilet. Kadang-kadang dok, saya bukan yang nggak mau ke toilet, tapi di tempat kerja saya atau di sekolah saya toilet kurang nyaman. Nah, itu yang harus dicari solusinya. Gimana cari toilet yang nyaman buat supaya kencingnya nggak ditahan. Dan kalau untuk konsumsi cukup minum air putih sih sebetulnya dok. Jadi mungkin sekarang banyak tuh di toilet-toilet umum tempelan ini bagaimana status hidrasi kamu. Jadi warna air pipisnya pipis yang paling bagus itu bukan yang berwarna, jadi semakin bening artinya status hidrasi kita semakin cukup. Jadi kalau bisa minum 8-10 gelas air putih sehari, terus sambil dilihat ya, belum tentu dengan kita minum 8-10 gelas terus status hidrasi terpenuhi. Kalau kita kerjanya di lingkungan yang panas atau di luar ruang, keringat kita juga lebih banyak, bisa aja walaupun kita udah minum banyak ternyata itu kurang. Oke, jadi balik lagi tergantung aktivitas ya dok ya? Ya.
Oke, baik. Untuk para penonton yang memiliki pertanyaan boleh mencantumkan di kolom komen di bawah, nanti saya akan bacakan. Oke, jadi mungkin ini saya sekalian ulang ya dok ya, apa yang tadi sebelumnya sudah disampaikan. Oke, jadi memang untuk BAK berdarah atau buang kencing berdarah ini memang karena adanya darah dalam saluran dalam pipis. Terus juga penyebabnya bisa macam-macam, tergantung kalau misalnya mungkin ada keluhan nyeri, bisa jadi karena infeksi, kalau mungkin tidak ada nyeri, bisa karena batu, atau mungkin karena adanya tumor, ya. Untuk organ-organ yang menyebabkan terjadinya buang air kecil berdarah, bisa dari ginjal, ureter, dari buli-bulinya, prostat, bahkan bisa sampai ke saluran yang paling ujung, dari uretra. Oke, kira-kira untuk pengaruh dari makanan atau obat atau minum tertentu itu biasanya kalau dari obat, mungkin obat paru ya dok ya, obat TB yang biasanya menyebabkan kencingnya berwarna merah. Lalu juga untuk makanan biasanya ada dari buah naga atau mungkin karena efek radiasi pada pasien-pasien kanker gitu ya dok ya yang menjalani program sinar. Selanjutnya untuk gejala lain yang mungkin dirasakan juga oleh pasien dengan keluhan buang air kecil berdarah, ada kencingnya seperti tersendat, kampias, terus juga adanya nyeri pinggang, sama mungkin ada bekuan darah pada saluran kencingnya. Lalu untuk pemeriksaan fisik dan juga penunjang yang dibutuhkan oleh pasien-pasien dengan keluhan kencing berdarah, pertama kita pastinya dengan anamnesis, kita wawancara ya dok ya pasiennya dengan lengkap. Lalu juga untuk pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan nyari ketok TVA. Lalu juga apakah pada pasien teraba massa pada bagian flanknya, terus juga sampai ke genitalia eksterna, apakah ada masalah juga. Lalu untuk kondisi yang membahayakan, yang perlu pasien segera dibawa ke rumah sakit, mungkin sudah pingsan atau terjadi penurunan kesadaran, dan juga lemas, karena takutnya perdarahannya terlalu banyak atau perdarahannya masif. Untuk komplikasinya yang mungkin bisa terjadi dari keluhan kencing berdarah ini bisa menjadi gangguan fungsi ginjal ya tadi ya dok ya, acute kidney injury, bahkan bisa terjadi retensi urin. Lalu untuk pantangan atau bagaimana pencegahan dari buang air kecil berdarah, yang pertama adalah berhenti merokok. Yang kedua, untuk para perempuan nih khususnya, untuk tidak menahan pipis. Yang ketiga, yang penting minum air putih yang banyak, disesuaikan dengan aktivitas. Kalau misalnya aktivitasnya di luar ruangan, harus lebih banyak lagi ya dok ya, lebih dari 8-10 gelas per harinya. Oke, baik dokter Ikhlas, mungkin bisa diberikan dok take home message untuk webinar kita untuk hari ini dok. Jadi buang air kecil berdarah itu suatu kondisi medis yang penyebabnya itu bisa beragam, belum tentu karena darah besar di saluran kencing, tapi harus dipikirkan itu air kecil saluran kencing sampai terbukti bukan. Kemudian ketika mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera mencari pertolongan dokter, atau bisa ke puskesmas dulu atau ke rumah sakit terdekat, nanti dilakukan analisa atau pemeriksaan lanjutan, ini kira-kira penyebabnya apa dan perlu penanganan seperti apa. Mungkin saya rasa itu sih. Baik dokter, terima kasih kepada dokter Ikhlas, spesialis urologi atas waktunya pada sore hari ini. Mohon maaf ya dok bila ada kesalahan kata. Terima kasih juga kepada sahabat deteksi dini yang telah menonton pada hari ini. Sampai jumpa di IG Live kita selanjutnya. Dadah.